Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kirim namanya udah. Perkenalkan, nama saya Vina. Saya seorang ibu rumah tangga asli dari Kudus. Nah, terima kasih juga sama support system kita, Teamwork P101 yang sudah menyediakan atau memfasilitasi kita semua dalam acara talkshow malam Jumat ini. Dan terima kasih juga buat sponsor saya yang terus dulu yang pernah aku tolak beberapa kali, tapi dia tidak pernah lelah untuk terus ketemu saya. Dan pada akhirnya saya membuka hati untuk ketemu dan akhirnya dia menceritakan tentang peluang. Dulu saya tidak dikasih tahu tentang produknya teman-teman, tapi langsung dikasih tahu tentang peluangnya. Dan pada waktu itu saya juga membutuhkan untuk tambahan pemasukan atau income. Dan alhamdulillah kita dipertemukan dan alhamdulillah kita jodoh di sini. Kasih applause buat sponsor saya, Bunda Lili dari Kudus. Kasih applause dengan ketik 999. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah hadir di malam hari ini. Dan terima kasih buat mitra-mitra saya yang sudah hadir juga, yang tidak pernah lelah belajar dan terus bertumbuh. 17, isi tanggal 17 bulan 11. Terima kasih juga buat leader-leader kita. Nah, di malam hari ini kita punya narasumber yang luar biasa nih, teman-teman. Mungkin mungkin untuk Bapak Ibu bisa unmute ya. Dan monggo untuk Bapak Ibu boleh buka kameranya. Sudah tidak sabar lagi untuk menunggu narasumber kita ya, teman-teman. Kalau gitu, saya panggilkan saja narasumber kita. Dia seorang ibu rumah tangga, seseorang yang sudah memutuskan untuk full heart di bisnis Magic Life ini. Beliau berasal dari Kuto Arjo. Kita panggilkan beliau Bunda Aris. Kasih aplaus dengan ketik 777. Halo Mbak Vina, selamat malam. Selamat malam Bu Aris. Halo, selamat malam Bu Aris. Bu Aris, boleh perkenalkan diri Bu Aris? Oke, terima kasih semuanya. Nama saya Aristiani, biasa dipanggil Mbak Aris atau Bu Aris, monggo silahkan. Saya seorang ibu rumah tangga, pure sekarang, dan dulu memang bekerja, tapi sekarang pure ibu rumah tangga. Saya berasal dari ya, Aris. Dari Purworejo. Magic Life dari Purworejo. Nah, iya. Bu Aris. Ya Mbak Vina. Terima kasih Bu Aris. Bu Aris, ya. Sesuai dengan topiknya malam ini ya Bu. Kayaknya luar biasa nih topiknya nih. Masalah menjadi kekuatan. Nah, Bu Aris, malam ini sudah banyak nih pertanyaan dari saya nih. Kita kupas tuntas ya teman-teman ya, dari perjalanannya Bu Aris di Magic Life ini. Bu Aris, boleh cerita ya Bu Aris, bagaimana nih Bu Aris awal mengenal
bisnis Magic Life ini? Oke. Awal mulanya saya Iya. waktu itu ditelepon sama seseorang ya Mbak Vina ya. Ya. Ditelepon waktu itu di WA, ya udah, tapi saya tidak menghiraukan. Setelah itu rajin sekali 3 bulan kemudian WA lagi, telepon lagi. Oke, dia cuma bilang begini, Mbak Aris, tolong kumpulkan teman-teman Mbak Aris 5 orang, nggak usah banyak-banyak. Ada apa? Pokoknya bilang, kita makan siang aja di Balai Babakaran Kutoarjo. Oke, waktu itu makan siang. Saya teman-teman angkatan haji saya 2010. Saya ajak 5 orang. Dan ternyata di situ selain saya juga nggak taunya ada teman-teman saya juga di bisnis yang dulu, gitu kan, kumpul di situ. Dan saya tidak tahu kalau ternyata ada teman yang lain. Nah, setelah itu kita ngobrol-ngobrol, terus saya juga ditanya sama teman-teman itu, ada apa Mbak Aris? Nggak tahu, pokoknya intinya datang aja makan siang. Ayo, nanti ada sesuatu yang mau dibicarakan sama teman saya gitu. Dari mana? Asli wong Kutoarjo, tapi tinggalnya di Bekasi. Gitu. Oh ya, ya udah. Terus akhirnya diterangkan semua-semua. Dan yang paling mengejutkan itu waktu kita tabur mata sama mencoba mencicipi ya, kan beraneka rasa, dari 10 orang itu aneka rasa. Ya udah. Dan akhirnya dari 10 orang, saya bawa 5, teman saya 5, itu belum ada yang gabung, Mbak. Belum ada yang gabung, belum ada ini, dan akhirnya kita membuat grup, dan alhamdulillahnya terima kasih sekali atas bimbingan, atas yang tidak pernah lelah untuk sponsor saya yang sangat cantik dan imut. Kita beri aplaus 999, Ibu Yulianti. Nah, dari situ alhamdulillah begitu dibimbing, Bu Yulianti membimbing teman saya, terus akhirnya closing, dan dari situ 1 bulan kemudian, alhamdulillah saya mendapatkan bonusnya. Itu Mbak, awalnya seperti itu. Seperti itu awal mengenalnya ya. Bu Aris nggak tahu ya, tiba-tiba disuruh untuk ngumpulin orang gitu ya. Iya, awalnya seperti itu. Oh, awalnya seperti itu. Oke, nah Bu Aris, bagaimana nih cara Bu Aris menjalankan bisnis Magic Life? Padahal nih, kalau saya boleh tahu, itu kan Bu Aris dulunya itu kan belum tahu ya tentang produknya, tentang bisnisnya. Nah itu kok bisa itu cara menjalankannya awal-awalnya gimana Bu Aris? Otomatis ganggu sponsor saya terus. Ternyata kan saya nggak tahu apa ya. Akhirnya saya setiap hari itu, hampir setiap hari itu, 1 konsultasi terus, hampir setiap hari. Tanya terus, gimana ini, seperti apa, seperti apa, seperti apa. Seperti itu Mbak. Yang penting intinya 1 konsultasi terus sama sponsor kita, menghargai sponsor kita, itu yang utama. Insya Allah kalau sponsor kita kita hargai, terus kita sering konsultasi, sukses. Nah, tanya lagi nih Bu Aris. Bu Aris, apa sih yang membuat Bu Aris nih bisa bertahan sampai saat ini di Magic Life? Apa itu Bu Aris? Impian dong Mbak. Impian ya. Kalau boleh tahu, apa sih impian Bu Aris itu? Aduh, saya kalau menceritakan impian, maaf sekali ya, pasti ya seperti itu, karena perjalanan saya itu sangat-sangat banyak lika-likunya ya di Magic Life ini. Impian saya itu yang terbesar itu kedua anak saya, Mbak. Iya. Begitu saya ingin mensukseskan kedua anak saya, intinya itu. Kalau impian saya itu impian jangka menengah, jangka pendeknya, karena anak saya sekarang
satu di SMP kelas 1 dan satu di kelas 1 SD, dan alhamdulillah berkat dari Magic Lab, maaf nih Mbak, saya bocorkan aja ya Mbak ya. Ya, nggak apa-apa Bu Aris. Saya bergabung di Magic Lab itu Maret 2001, dan alhamdulillah di bulan April saya mendapatkan bonusnya itu untuk DP masuk ke pesantren, pondok pesantren SD dan SMP Al-Madinah Wonosobo, Mbak. Itu. Jadi alhamdulillah dari situ saya DP-in dulu, terus saya untuk kedua anak saya dan alhamdulillah Mbak, dari situ impian saya kedua anak saya. Untuk jangka menengahnya, untuk di kemudian SMA-nya anak saya bercita-cita, ya mohon doanya, pinginnya sih anak saya SMA-nya pingin keluar gitu, pingin di luar gitu. Tapi sebisa saya, insya Allah berkat Magic Lab insya Allah bisa terpenuhi Mbak. Dan saya juga punya impian pingin punya kendaraan sendiri Mbak di Magic Lab. Itu impian saya. Impiannya luar biasa ya buat keluarga, buat anak, terutama buat anak-anaknya ya Bu Aris. Bu Aris, pastinya impian sudah dipegang nih Bu Aris nih. Nah, perjalanannya, suka dukanya menjalankan bisnis Magic Lab ini gimana Bu Aris? Banyak rintangannya Mbak, terutama. Boleh cerita ya Bu Aris? Iya, oke. Karena dari masalah, dari rintangan itu saya konsultasi dengan sponsor saya, dan saya juga tidak lupa dengan leader saya yang paling top, ketolong ketik 99 untuk Bapak Yobet, karena dari Bapak Yobet dan Ibu Yulia saya bisa bertahan di sini. Dengan semua masalah yang ada, Bapak Yobet dan Ibu Yulia selalu membimbing saya harus fokus untuk di Magic Lab ini, Mbak. Masalah yang terutama paling banyak itu di donden saya, Mbak. Donden-donden saya, dan alhamdulillah diatasi dengan Ibu Yulia dan Bapak Yobet. Itu masalahnya benar-benar sangat-sangat liku-liku, Mbak Vina. Itu Mbak Vina. Boleh cerita masalah seperti apa yang Ibu Aris alami saat di lapangan nih Bu Aris? Kalau di lapangan penolakan pasti Mbak. Dan saya setiap pernah Mbak dalam 1 minggu saya itu jalan sama donen saya Mbak. Itu ini aja Mbak Vina ya, namanya Mbak Amin dari Kuto Arjo. Ya. Saya jalan waktu Mbak Amin lagi awal-awal, saya juga lagi awal, itu 1 minggu itu ditolak 30 orang Mbak. 1 minggu Mbak. Dan saya tuh ceritanya tuh mengeluh sama Bu Yuli. Bu, saya sama Mbak Amin mengeluh, Bu, kenapa ya dalam 1 minggu ini saya ditolak sekian-sekian gitu. Akhirnya dengan ucapan Ibu Yulia, jangan menyerah, terus lakukan, tebarlah kebaikan itu, jangan menyerah dengan masalah-masalah yang ada, jangan menyerah, terus konsultasi sama sponsor ataupun sama leader, itu yang utama Mbak Vina. Itu Mbak Vina. Terus Bu Aris, di lapangan kan banyak masalah nih. Nah, terus cara mengatasi masalah-masalah yang Bu Aris hadapi itu bagaimana nih Bu Aris? Cara mengatasinya, kalau seumpama saya ditolak, ya sudah, saya mencari yang lain. Itu kan, mencari yang lain, pasti nanti suatu saat akan ada orang yang klik sama kita, karena saya yakin
Allah akan membimbing saya karena saya menebar kebaikan untuk semuanya itu Mbak Vina. Itu caranya seperti itu Mbak Rina. Jadi saya selain itu kita juga sering kumpul, sering home sharing atau berbagi sama yang lainnya, donor-donor lainnya itu Mbak. Kalau saya seperti itu caranya. Caranya banyak menabur ya Bu Aris. Ya. Iya, itu yang paling utama. Dan kata-kata yang saya ingat itu pokoknya intinya kita ndablek Mbak Vina, bahasa Jawa nih. Ndablek. Apapun orang bilang, apapun yang kita ingin kita belum masuk, belum terima ya, kita ndablek aja lah Mbak Vina. Melalui WA kita kirim-kirim cara-caranya gitu. Selama orang yang kita kirim itu nggak memblokir nomor kita, intinya itu. Pokoknya terus tebar aja, kirim-kirim aja gambar video sama orang-orang. Selama orang itu tidak memblokir nomor saya, soalnya itu juga kunci juga ya Mbak Vina ya. Iya. Kalau orangnya itu tidak memblokir ya udah kita terus kasih terus aja, sama aja itu prospek. Kata Luar biasa. Prospek, follow up, closing. Gitu. Iya. Luar biasa nih semangatnya Bu Aris. Beliau tanpa menyerah, terus action sampai ketemu orang yang benar-benar butuh. Iya Mbak Vina. Nah Bu Aris, ya. Bagaimana nih Bu Aris perjalanan Bu Aris nih sampai di titik mobile? Kenapa dan kenapa itu Bu Aris memilih posisi mobile? Apa nih? Karena kan saya pingin bonus unlimited Mbak Vina. Sayang dong kalau kita nggak upgrade ya. Pokoknya upgrade mobile itu yang terbaik dan saya untuk jangka panjang kedua anak saya Mbak. Intinya harus unlimited bonus kita. Itu. Dari mana bisa mobile? Iya, cerita dong Bu, gimana nih? Mungkin teman-teman kan ada nih yang belum mobile, masih VIP. Nah, mungkin inspirasi buat teman-teman juga, gimana caranya? Otomatis ya, kalau saya sih menyisihkan sedikit demi sedikit dari bonus-bonus saya, Mbak. Oh, gitu. 1 tahun, Mbak, dari manajer ke mobile. Dan 1 tahun dari Aris ya? 1 tahun persis. Saya dari VIP ke manajer itu dari bulan Maret ke bulan Mei. Terus dari manajer ke mobile itu bulan Mei juga. Kenapa saya suka bulan Mei? Karena bulan Mei adalah hari kelahiran saya, Mbak. Sama nih Bu Aris, saya juga bulan Mei nih. Jadi kalau bulan Mei itu orangnya pantang semangatnya, pantang menyerah ya Bu Aris ya? Ya, apapun yang terjadi, dablek intinya. Dablek. Nah ini teman-teman ada ini bocoran buat Bu Aris, harus dablek, tapi dableknya itu untuk yang positif ya Bu Aris ya. Nah Bu Aris sudah ada hasil atau hasil apa aja nih Bu Aris selama di Magic Life ini? Kalau saya jujur aja untuk sekolah kedua anak saya, Mbak. Alhamdulillah bisa menyekolahkan anak saya di pondok pesantren, di SD sama SMP Al-Madinah Wonosobo. Itu untuk biaya sekolah. Keduanya anaknya pondok semua ya Bu ya? Alhamdulillah Mbak. Masih kecil-kecil, jadi jangka waktunya masih panjang. Jadi saya yakin di Magic Life saya bisa
berhasil dan bisa mewujudkan cita-cita kedua anak saya, Mbak. Itu impian saya, Mbak. Jadi anak bukan alasan untuk menjalankan bisnis, tapi anaklah yang menjadi kekuatan untuk terus bertumbuh dan terus berjuang di bisnis Magic Life ini ya Bu Aris ya. Iya. Dari masalah-masalah itu juga saya harus kuat, Mbak, menghadapi semuanya. Kuat di lapangan, kuat di dalam juga. Dulu, Mbak, kenapa orang tua saya itu nggak membolehkan saya ikut bisnis? Ini saya bocorkan aja, Mbak Vina ya. Iya. Dulu, Cerita semuanya Bu. waktu awalnya Ibu Yulia datang ke Kuto Arjo, terus akhirnya saya ada yang join, terus akhirnya saya join juga. Itu dengan gigihnya Ibu Yulia itu seperti orang tua saya juga iya, seperti kakak saya juga iya. Karena saya langsung curhat sama Bu Yulia. Bu Yulia, saya tuh nggak punya uang sepeser pun untuk masuk ke Magic Life karena keadaan saya seperti ini. Nanti Bu Yulia bisa ngobrol sendiri sama orang tua saya seperti apa saya sebelumnya. Kenapa saya tidak diperbolehkan. Nah, akhirnya Ibu Yulia cerita sama orang tua saya. Kenapa? Karena saya belum berhasil di bisnis-bisnis sebelumnya, Mbak. Itu yang tidak membolehkan kedua orang tua saya ikut bisnis Magic Life karena belum tahu sistemnya, belum tahu apa-apa. Tapi setelah diceritakan semuanya ke Ibu Yulia, akhirnya diyakinkan, alhamdulillah orang tua saya ya setengah merestui, setengah enggak, Mbak Baina. Itu saya salut sekali dengan Ibu Yulia. Baru kali ini loh, Mbak, sponsor itu pamit ke orang tua saya, Mbak. Itu yang membuat saya, aduh, benar-benar kagum banget sama Bu Yulia pokoknya. Terima kasih Bu Yulia. Dan alhamdulillah dengan kegigihan Ibu Yulia, orang tua saya ya mau menerima dan sedikit demi sedikit, insya Allah mau meyakinkan saya kalau saya bisa sukses di Magic Life itu, Mbak Vina. Amin. Benar-benar salut saya sama Bu Yulia. Perjuangan juga ya buat untuk ke orang tuanya biar ngasih restu juga itu perjuangan sekali ya Bu Aris ya. Karena Bu Yulia bisa meyakinkan itu, Mbak. Saya itu baru kali ini loh, Mbak, ada bisnis yang kok bisa ya sponsor tuh sampai memohon meminta restu sama orang tua saya, itu baru kali ini loh, Mbak. Itu yang saya membuat benar-benar nggak bisa melupakan Mbak Yuli dan Magic Life. Saya harus bertahan di sini apapun yang terjadi, masalah apapun saya akan hadapi. Insya Allah dengan kata-kata dablek itu saya harus bisa, Mbak. Itu Mbak Vina. Terus semangat ya Bu Aris ya. Nah, buat teman-teman juga nih, lakukan terus-menerus perjuangan kita sampai ketemu titik kesuksesan kita masing-masing. Bu Aris, kena bawangnya Bu Aris nih. Nggak tahu, Mbak, setiap saya menceritakan tentang perjalanan hidup saya di Magic Life selalu seperti ini, Mbak. Karena saya ingat yang dulu tuh seperti apa, saya tuh 1 tahun yang lalu tuh seperti apa. Ibu Yulia tuh tahu semuanya pokoknya, Mbak. Keterpurukan saya tuh seperti apa itu tahu semua, Mbak. Itu tahu sekali tuh, Mbak, seperti apa saya dulu, seperti apa dengan tidak punya apa-apa. Dan saya harus menyekolahkan. Maret saya gabung di Magic Life, ternyata April itu saya harus membayar DP
kedua, dan alhamdulillah saya bocorkan aja Mbak, bulan April itu saya mendapatkan bonus yang tak terduga 5 juta langsung masuk ke DP kedua anak saya Mbak. Itulah yang alhamdulillah sekali itu. Mukjizat banget Mbak, selama ini saya belum pernah yang namanya ikut bisnis real dan benar-benar ada uangnya gitu loh Mbak. Di kamar yang dulu saya cuma terombang-ambing uangnya tuh malah kasarannya ya itu Mbak, makanya orang tua saya nggak percaya sama saya karena tekor terus gitu loh Mbak jawabannya. Itu kasarannya menyusut intinya terus nggak bisa bertahan Mbak itu. Dan alhamdulillah di sini tuh bener-bener luar biasa Mbak di Magic Life, bener-bener pokoknya real bonusnya, yakin nyata itu bonusnya. Dan saya juga mencontohkan ke dolen-dolen saya seperti itu Mbak. Apa yang dibilang sponsor lakukan. Dan saya juga bilang sama dolen saya, lakukan seperti ini. Itu. Jangan menduakan ini. Itu yang paling utama itu Mbak, jangan menduakan. Dulu saya masih sebelum fokus ke Magic Lab kan saya masih suka status yang lainnya gitu. Akhirnya dengan keguguhan Ibu Yulia itu tolong kalau status itu khusus Magic Life aja gitu. Dengan dari situ Mbak akhirnya tak terduga akhirnya banyak yang join dan sampai sekarang ini Mbak. Ini Mbak yang terjadi sama saya. Oke, luar biasa nih perjuangan dan perjalanan Bu Aris di Magic Life ini. Kasih semangat dong buat Bu Aris dengan ketik angka 999 buat Bu Aris. Oke, Bu Aris, ada nggak testimoni pribadi tentang penggunaan produk Magic Life sendiri? Apa nih testimoni dari Bu Aris? Boleh cerita? Kalau untuk diri sendiri, saya ingat banget Mbak, kemarin waktu bulan Januari ya, Januari itu saya kan mau seminar di Jakarta ya, Dokter Setio. Iya. 1 minggu sebelum seminar itu saya sakit kepala yang sangat luar biasa, Mbak. Itu seumur-umur saya belum pernah sakit seperti itu. Akhirnya 5 hari itu saya habis 1 box, Mbak. Zelner. Dan Naturini itu 5. Itu. Jadi 3 jam sekali saya kasih Yelner, Mbak. 3 jam sekali saya kasih Yelner, 1 hari, jadi dari siang, terus besoknya, malamnya tuh saya udah nggak merasakan pusing. Itu. Karena saya yakin dengan Yelner itu pasti saya bisa berangkat ke Jakarta, Mbak. Itu sampai saya cerita sama Ibu Yuli, kok saya malah sakit seperti ini, dan Bu Amin juga saya sakit ini seperti ini. Ya udah, Bismillah ya, saya kasih Yelner, insya Allah saya bisa berangkat, saya yakin. Nah, pas hari itu, hari mau berangkat ya, 2 hari sebelum berangkat, saya telepon lagi. Alhamdulillah udah membaik, Bu Yuli. Akhirnya saya pesan tiket, kita berangkat, dan di perjalanan, alhamdulillah sehat-sehat aja Mbak Vina. Itu yang terjadi sama saya. Terus untuk kedua anak saya, Mbak, anak saya kan di pondok ya, yang namanya di pondok kan sering gudiken ya, gudiken sama sakit mata. Nah, itu yang sakit mata itu sampai merah sekali tuh Mbak, merah sekali. Saya tabur sehari 3 kali apa berapa, itu 2 hari udah hilang Mbak merahnya. Anak saya pertama ya namanya sakit kan jerit-jerit ya Mbak ya. Tapi lama-kelamaan kok sekarang jadi ketagihan anak saya. Bunda tabur mata gitu Mbak.
Itu yang terjadi. Terus kucing saya juga sakit-sakitan. Saya taburin di mulutnya setiap saat saya kasih Yaner. Sekarang kucing saya gemuk banget, Mbak. Itu. Jadi itu, dan orang udah percaya dengan produk Magic Life, Mbak. Kalau Alhamdulillah. Iya, Mbak, makanya saya itu orang tua saya sekarang kalau nggak enak badan, BAB-nya kurang lancar, langsung bilang, "Riz, minta itu produknya." Itu. Jadi nggak mau yang lain sekarang. Alhamdulillah, Mbak. Pokoknya setiap saya dapat bonus produk, saya kasihkan ke orang tua sama ke anak-anak saya, Mbak. Itu yang terjadi sama saya sekarang ini seperti itu. Alhamdulillah bisa membantu orang tua sama anak saya dari bonus produk untuk kedua anak saya dan kedua orang tua saya. Itu yang terpenting, Mbak. Ya. Karena yang utama kesehatan ya Bu Aris ya. Emang luar biasa untuk produk kita Magic Life. Dan untuk bisnisnya juga luar biasa ya Bu Aris ya. Nah Bu Aris, kunci suksesnya Bu Aris ini apa sih? Kunci suksesnya itu dari Ibu Yulia ya Mbak saya ya. Iya, apa nih Bu Aris? 7 kunci sukses saya itu yang pertama itu impian Mbak, yang tadi saya sudah ceritakan. Impian saya kan kedua anak saya ya Mbak ya, sama kedua saya. Yang kedua itu yakin, saya yakin dengan bisnis saya akan berhasil. Yang ketiga semangat di Magic Lab, semangat untuk kedua anak saya, semangat setiap hari untuk action di Magic Lab. Yang keempat itu konsisten dengan apa yang saya jalankan sekarang. Yang kelima itu fokus di Magic Lab. Apapun yang dibilang sponsor, leader, harus kita yakini itu benar gitu. Yang keenam itu pantang menyerah. Apapun yang terjadi harus pantang menyerah. Tidak boleh loyo. Yang ketujuh, yang terakhir itu mandiri. Kita harus bisa semuanya. Menjalankan bisnisnya, menjalankan webnya, pokoknya semua tuh kita harus bisa, Mbak. Itu kunci sukses saya, Mbak. Itu dari Ibu Yulia. Luar biasa kunci suksesnya. Buat teman-teman bisa dicatat ya teman-teman ya. Tadi kunci suksesnya saya ulangi, mungkin bisa saya rangkumkan. Bisa dicatat nih. Coba dicatat buat teman-teman. Kunci sukses di Magic Life itu yang pertama dari Bu Aris nih, kunci suksesnya 1, harus punya impian besar. Apapun impiannya harus detail dan harus ditulis. Yang kedua, yakin kita pasti bisa. Yang ketiga, semangat. Harus semangat, apapun keadaannya, apapun masalahnya, harus semangat. Yang keempat tadi, konsultasi. Jangan lupakan konsultasi setiap saat pada sponsor aktif, upline aktif. Yang kelima, fokus. Yang keenam, pantang menyerah seperti Bu Aris. Apapun yang terjadi, Bu Aris pantang menyerah ya Bu Aris ya. Terus action untuk menggapai impiannya. Dan yang ketujuh itu mandiri. Harus mandiri. Oke, kita sudah kupas tuntas nih, sudah dapat kunci suksesnya dari Bu Aris juga. Tapi saya masih penasaran nih sama tadi yang diceritakan sama Bu Aris, sponsornya Bu Yulia. Mungkin boleh saya panggilkan untuk sponsornya Bu Aris
benar nggak sih apa yang dikatakan Bu Aris ini, gitu ya teman-teman. Kasih apresiasi buat Bu Yulia, sponsor dari Bu Aris, dengan ketik angka 777. Halo Bu Yulia. Selamat malam Bu Yulia. Halo, selamat malam, Bu Vina. Terima Selamat kasih. malam Bu Yuli. Bu Yuli, tadi kan sudah banyak nih cerita dari Bu Aris. Saya pengen tahu dong, benar nggak sih yang Bu Aris ini lakukan? Katanya dia konsultasi terus, sering telepon Bu Yuli. Itu benar nggak Bu Yuli? Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Vina, saya mengucapkan selamat malam dulu ya, menyapa teman-teman semua seluruh Indonesia. Ya, ada 100, hampir 100 orang nih ya, tadi 100 orang. Selamat malam semuanya teman-teman. Salam semangat terus dan tinggi terus. Setiap Jumat selalu hadir di talk show karena pastinya akan ada ilmu-ilmu, kisah-kisah yang akan kita semuanya itu termotivasi, terinspirasi seperti itu ya Bu Vina ya? Iya. Oke. Saya akan jawab pertanyaan Bu Vina tadi. Apakah yang disampaikan Mbak Aris itu betul? Oh, sangat betul. Dan saya juga sangat bangga dan saya juga sangat akan memberikan apresiasi buat Mbak Aris, teman-teman, karena Mbak Aris adalah partner bisnis saya, mitra bisnis saya itu benar-benar yang manut, nurut dan nggak ngeyel. Jadi tolong ketik angka 999 buat Mbak Aris. Ini saya nggak memuji, ini saya serius. Dulu Mbak Aris pernah nanya, di awal misalnya, Mbak, bagaimana buka website? Kalau posting gimana? Terus itu dradal, pertanyaannya tuh banyak dia. Tapi saya bilang, Mbak Aris, jangan banyak-banyak tanyanya. Kalau tak jawab semuanya, nanti masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Norot satu-satu yo. Aku bilang gitu. Iya Mbak Yuli. Dia gitu. Dia selalu bilang, iya Mbak Yuli, kalau saya udah ini, dia iya ya Mbak Yuli, bukan. Tapi kan Mbak Yuli aku gini, enggak. Jadi ketika saya udah agak naik, memang itu Mbak Aris langsung, iya Mbak Yuli, ini serius. Ini serius. Dan memang Mbak Aris ini juga sering saya edifikasi ke teman-teman, ke tim-tim saya juga yang ada di Bekasi. Lakukan saja. Karena itu benar kalau memang sudah ngomongin Mbak Aris itu sedih. Awal nggak punya modal itu betul banget. Nggak punya modal, cuman Mbak Aris itu punya kemauan yang sangat besar. Saya hanya telepon, Mbak Aris kumpulkan. Ini teman-teman boleh dicontek ya, cara memprospek jarak jauh dan menilai bahwa orang itu benar-benar serius. Mbak Aris kumpulkan, saya traktir makan, tapi infokan bahwa akan ada informasi bisnis, bukan hanya makan. Ya, kalau diundang makan pasti banyak Mbak Aris, banyak yang mau. Saya sih nggak apa-apa gitu. Tapi saya mau benar-benar seleksi, ya mau benar-benar seleksi, walaupun sedikit, tapi orang yang mau mendengarkan informasi bisnis. Tanpa banyak tanya, Mbak Aris melakukan hal itu. Bu Vina ya, melakukan hal itu. Saat itu nggak closing, tapi sangat responsif. Semua yang dipresentasi sangat ingin. Karena kekuatan kita teman-teman semuanya adalah di tabur mata. Kemudian ada icip-icip yang memang dari tabur mata ada yang merasakan manfaat terang. Kemudian dari icip-icip juga merasakan hal yang berbeda. Mbak Aris dengan banyak sekali masalah. Udah nggak punya uang, bermasalah dengan keluarga, ibunya, anaknya, suaminya, ya. Tapi saya terus semangati Mbak Aris dan betul tiap pagi, tiap hari
Mbak Aris itu menelpon saya. Kadang konsultasi, mengeluh, kadang ya prospek. Itu semua saya layani, dan sebagai leader ini salah satunya kuncinya juga solusi. Menjadi solusi buat tim kita. Itu yang saya lakukan ke Mbak Aris. Cuman Mbak Arisnya juga memang manut, teman-teman. Manut Mbak Arisnya ya. Alhamdulillah apa yang saya lakukan ya itu Mbak Aris lakukan ya. Kemudian Mbak Aris juga mengajarkan ke tim-timnya untuk seperti itu. Kepada tim-tim saya dan semua yang hadir di Zoom malam hari ini, nggak usah berhitung. Lakukan, lakukan, lakukan. Ya, tanpa ada beban aku harus closing. Ya. Kita hanya tebar manfaat baik. 1, 2 kali 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000. Oke, terus lakukan terus. Pada akhirnya seperti Mbak Aris, teman-teman, karena tidak pernah menyerah, Mbak Aris punya hasil sekarang. Mbak Aris itu sudah pasif income, dan Mbak Aris juga dibimbing oleh partner bisnis saya yang luar biasa juga. Beri apresiasi untuk beliau yang memang kepada beliau saya minta mohon kerjasamanya karena tim saya makin besar banget ya. Beri apresiasi untuk upline aktif Mbak Aris juga. Beliau adalah Bapak Yobet dengan ketik 994 kali. 9999. Terima kasih Pak Yobet ya sudah kerjasama dan sama-sama kerja. Ketika saya sibuk, Mbak Aris bisa ke upline, naik lagi ke atasnya adalah Pak Yobet. Dan lakukan edifikasi konsultasi dengan benar teman-teman ya, ke garis lurus. Ke garis lurus. Saya melakukan itu. Mbak Aris melakukan itu juga. Gitu ya, saya melakukan itu. Di pesan saya satu lagi, ya 7 kunci dari yang saya berikan ke Mbak Aris lakukan. Checklist semuanya. Kalau sudah itu lakukan semuanya, insya Allah pasif income akan terjadi. Ya, teman-teman, itu dari saya aja. Bu Vina, mungkin nanti Bu Vina bisa panggil Pak Yobet ya, juga untuk menambahi apa yang sampaikan dan menambahi juga apa yang Mbak Aris sampaikan, karena Pak Yobet juga banyak membimbing Bu Aris. Dari saya, seperti itu saja Bu Vina. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Bu Yuli. Mbak Aris terus semangat, terus berjuang sampai sukses didapat ya. Amin. Ya, oke. Luar biasa perjuangan seorang sponsornya Bu Aris juga luar biasa ternyata ya teman-teman. Kita panggilin juga sama upline juga yang sudah membantu Bu Aris di bisnis Magic Life ini, Pak Yobet. Kita bisa kasih apresiasi juga buat Pak Yobet dengan ketik 777. Thank you, Bu Vina. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada upline aktif saya, Ibu Sri Yulianti, yang luar biasa. Dari sejak saya lahir sampai saya sekarang tetap bekerja sama dan sama-sama bekerja, saling mengisi, saling berkolaborasi, dan itu yang membuat jaringan bisnis kita sangat berkembang pesat di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bu Yulia. Berikan apresiasi untuk beliau dengan memberikan angka tertinggi Bapak Ibu 999 kepada Ibu Sri Yulianti. Thank you Bu. Terima kasih Pak Yobet. Sama Bu. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini seorang pembicara tamu, Ibu Aris, yang Bapak Ibu tadi sudah dengarkan. Mungkin beliau tidak menceritakan secara gamblang proses perjalanannya.
Tapi saya merupakan saksi sejarah bagaimana beliau melewati bisnis ini tidak mudah. Kalau saya bilang beliau melewati dengan keringat dan air mata itu betul. Jadi beliau ini mengalami tantangan bukan hanya di luar, tapi di dalam. Jadi ibaratnya itu penolakannya itu luar dalam. Biasanya kalau kita itu penolakan itu kan salah satu. Mungkin di dalam, mungkin keluarga, suami, istri atau anak di luar dukung, kan begitu. Atau kebalikan, ya di luar mendukung, tetapi di keluarga tidak mendukung. Ya, jadi biasanya salah satunya, apakah keluarga mendukung atau keluarga tidak mendukung. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bu Aris ini mengalami kondisi yang kalau saya boleh bilang ini benar-benar perjuangan, jadi benar-benar struggle, ya benar-benar bagaimana beliau melewati titik kritisnya, Bapak Ibu. Itu kalau jujur ya Bapak Ibu, saya sendiri salut gitu loh bahwa beliau bisa melewati masa-masa kritis itu, masa-masa kalau saya boleh bilang itu masa-masa inkubasi, masa-masa di mana kalau Anda perhatikan inkubasi ya, anak itu lahir di dalam dia tidak mengalami pertumbuhan yang sempurna, dia punya pernafasan tidak sempurna, dia harus masuk inkubator. Dan dia harus melewati masa-masa kritis itu Bapak Ibu. Dan ya kita bisa melihat bagaimana perjuangan seorang anak itu bisa melewati itu. Nah, Bu Aris itu melewati itu. Melewati tantangan di mana di keluarga tadi Bu Yulia tadi sudah menyampaikan penolakan dari suami, dari khususnya orang tua. Karena begini, apa yang terjadi di masa lalu itu terekam sama orang tuanya. Kamu gagal, kamu gagal, kamu gagal. Setiap Bu Aris mau berjuang mengatakan bahwa ini bisnis bagus, orang tuanya bilang nggak mungkin, kamu tuh udah gagal gitu loh. Jadi mindset orang tuanya itu sudah terpatri gitu loh, dan itu yang membuat beliau itu mau move on itu mau bergerak itu maju itu susah, tapi dia tetap jalani Bapak Ibu, step by step, langkah demi langkah dia tetap jalani. Dan konsultasi ke saya Bu Yulia, kita bilang just move on, melangkahi satu langkah lagi, satu langkah lagi. Nah, yang tragis Bapak Ibu, masalah itu bukan hanya di dalam. Masalah itu tambah runyam, tambah kredit, tambah bikin beliau down pada saat dia diperhadapkan pada lingkungan di luarnya. Lingkungan di luarnya di perusahaan yang lama itu bukan hanya ya kalau seumpama mencibir nggak apa-apa, ini mengintimidasi Bapak Ibu. Mengintimidasi sampai ke hal pribadi. Dan itu sudah kalau saya boleh bilang sudah melecehkan dan sudah benar-benar membuat harga dirinya beliau itu direndahkan banget gitu loh. Saya sampai waktu itu bilang ya perlu nggak sih kita melibatkan pihak aparat gitu loh untuk menyelesaikan ini masalah. Tapi saya pikir waktu itu ya kita selesaikan lah dengan aksi, dengan action. Biarkanlah biarkanlah pohon itu berbuah dan orang bisa melihat buahnya, dan itu yang membuat mereka diam. Dan bersyukur Bapak Ibu sekalian, ya ketekunan beliau ya dengan penolakan yang tadi luar dalam tadi, akhirnya Bapak Ibu setahap demi setahap akhirnya beliau bisa keluar dari situ. Dan mulai pohonnya tumbuh Bapak Ibu. Pada saat pohonnya tumbuh, dia masih dicibir. Nggak mungkin lah lu sukses, lu juga gagal kok. Tapi Bapak Ibu yang saya salut sama beliau, dia selalu, kalau kita sharing ya, dia selalu tuh meneteskan air mata. Dia bilang, Pak, saya kalau mau lihat hinaan, pelecehan dari orang lain, saya sakit Pak. Tapi saya bertahan sampai hari ini karena saya punya anak yang saya harus sekolahkan. Saya harus memberikan yang terbaik buat anak saya. Dan Bapak Ibu Anda tahu, itu jadi motivasi buat saya juga dan Bu Yulia. Oh, ini Bapak Ibu, kalau orang di bawah Anda mau maju, ini penting ya, buat Anda para pemimpin di sini. Kalau Anda lihat orang di bawah Anda maju dan dia berjuang, dia berdarah-darah Bapak Ibu, dan dia sungguh-sungguh bantu Bapak Ibu.
Karena itu akan menjadi energi positif buat Anda untuk mendukung dia sampai dia sukses. Dan ini yang membuat kami waktu pohon itu sudah mulai tumbuh dan itu sudah mulai berbuah, Bapak Ibu, itu kenikmatan yang luar biasa. Apalagi pada saat NDT kemarin, Bu Aris bisa upgrade dari manajer ke mobile, Bapak Ibu, itu dari bonusnya, Bapak Ibu. Itu luar biasa sekali. Dan itu membuat saya dan Bu Yes bilang, wow, kerja keras Anda di bisnis ini tidak akan pernah mengkhianati hasil. Sekali lagi Bapak Ibu, kerja keras, air mata, keringat Anda di bisnis ini tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan ini seorang Ibu Aris yang sudah membuktikan itu. Dan inilah Bapak Ibu yang membuat kenapa kita sangat bersemangat, karena kita mau bekerja sama dan sama-sama bekerja. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan kesaksian Ibu Aris malam hari ini bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk tetap maju, tetap fight, apapun keberadaan Anda, apapun kondisi Anda, apapun keadaan Anda hari ini. Masalah Anda adalah jadi kekuatan Anda. Jadikan masalah Anda jadi hiu dalam hidup Anda. Itu yang membuat Anda terus bergerak, itu yang membuat Anda itu yang selalu membuat Anda move on, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan cerita kesaksian beliau malam ini bisa menginspirasi kita semua, jadi berkah buat kita semua untuk sehat dan sejahtera bersama Magic Life. Saya Obed Potosi bilang, terima kasih, salam sehat, salam entrepreneur. Magic Life! Magic your life. Magic your life. Yang selalu membimbing saya. Tidak pernah bosan-bosan ya Pak Yobet. Luar biasa ternyata ya. Sebentar Bu Vina, saya mau ini TikTok sama Pak Yobet. Pak Yobet. Ya Bu. Jadi kita dengan senang hati, dengan semangat, bahkan lebih semangat ketika mitra kita yang kita bimbing itu manut, nurut, ya Pak ya, betul nggak Pak? Ya, betul. Nah, iya, Bu Aris kebetulan memang selalu menjadi gelas yang kosong, selalu memang mengikuti plan aktifnya yang memang terbukti berhasil, udah dia ikutin aja. Tapi saya benar loh Pak, benar Bu Aris itu nggak pernah, maksudnya saya bilang A terus dia melakukan C, itu nggak Pak. Jadi Bu Aris itu benar-benar manut Pak. Gimana kalau sama Pak Yobet ketika Bu Aris juga konsultasi diarahkan, sama nggak pendapatnya seperti saya? Ya, sama persis Bu, karena salah satu yang membuat orang bisa sukses itu adalah dia mau merendahkan hati untuk belajar. Jadi tidak ada cara lain. Kita mau jadi guru yang hebat, kita harus menjadi murid yang penurut. Kita tidak akan mungkin bisa menjadi guru yang hebat kalau kita tidak bisa jadi murid yang baik. Di sini mungkin ada guru juga di sini yang hadir, itu hukumnya. Jadi untuk menjadi leader besar di sini harus menjadi murid yang baik, artinya ya obey, listen kepada upline aktifnya. Dan saya melihat Bu Aris memberikan contoh yang baik bagaimana menjadi seorang downline, dia teachable, dia mau belajar, ya, dia melakukan edifikasi, konsultasi, dan itu yang membuat jaringannya itu bertumbuh luar biasa. Bapak Ibu perlu ketahui, omset di jaringan beliau saat ini kurang lebih sekitar 3 miliar. Omset di jaringan beliau saat ini. Nah itu makanya Pak Yobet yang saya bilang, jadi Mbak Aris itu sama sekali tidak pernah takut dengan masa depan dia tidak pernah takut dengan langkah dia ke depan. Mbak Aris itu hanya melakukan seperti yang saya bilang sering berulang kali ke Mbak Aris juga dulu di awal. Karena saya melakukan hal yang sama Pak Yobet. Lakukan saja. Yes. Itu sampai tangan Tuhan itu terlibat, tangan Tuhan itu bergerak, tangan Tuhan itu memberikan rahmatnya, ya memberikan izinnya, pasti diketemukan. Dan itu terbukti sama Mbak Aris. Asal Anda itu benar-benar nggak menyerah, ya tetap terus menghargai sponsor Anda yang melahirkan Anda. Ini bisnis hati, ya.
bagaimana dari awal ya dibimbing, ya diberi solusi apapun itu. Kalau di bisnis lain mana ada, putus. Betul nggak Pak Yobet? Ya, betul. Betul Ya, banget. ya. Ya, Jadi, Bapak Ibu perlu ya. Lanjut Pak. Ya, Bapak Ibu, sampai hari ini jaringan saya juga berkembang sangat signifikan sekali di seluruh Indonesia, bahkan sudah di luar negeri. Tapi sampai detik ini saya masih konsultasi kepada Bu Yulia. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Anda tetap harus ada di orbit. Anda tetap harus konsultasi kepada upline aktif terdekat Anda. Itu hukumnya, nggak bisa tidak Bapak Ibu. Jangan pernah berjalan sendiri. Ya, salah satu rahasia kenapa Bu Aris bisa bertahan karena nempel terus sama upline aktifnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya upline aktif terdekat saat ini tidak aktif, cari yang di atasnya. Tidak aktif, cari di atasnya. Pasti Anda akan ketemu. Dan tempel Bapak Ibu. Pegang erat-erat upline aktif Anda, konsultasikan ke situ. Kenapa? Arah Anda di bisnis ini itu dipengaruhi oleh masukan dari upline aktif Anda. Kalau Anda konsultasinya kepada upline yang tidak aktif, bahaya Bapak Ibu. Bahaya sekali ya. Jadi kalau Anda mau sukses di bisnis ini, ya dengan apapun kondisinya tetap verifikasi dan konsultasi itu kepada upline aktif Anda itu sangat penting Bapak Ibu. Wajib dilakukan oleh setiap kita. Siapapun kita. Ya, termasuk saya Bu Yulia, ya kami tetap konsultasi juga kepada Pak Andrew ya sebagai upline aktif kita di atas Bapak Ibu sebagai 002 Indonesia. Kita tetap harus konsultasi Bapak Ibu karena visinya beliau jauh lebih luas, jauh lebih tinggi seperti itu. Itu mungkin Bu Yulia, Bu Vina. Terima kasih Pak Yobet. Ternyata betul sekali ya Pak Yobet ya. Mudah-mudahan teman-teman, sebentar Bu Vina, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmahnya malam ini sangat luar biasa banget. Ya, lakukan, ikutin arahan upline aktif terdekat Anda, karena sudah banyak terbukti yang mengikuti itu berhasil. Nggak perlu nyari gaya sendiri, ikutin orang yang berhasil, Bu Vina. Ya, oke, seperti itu saja. Semoga hikmahnya teman-teman, saya sendiri, Pak Yobet juga, kami masih terus berusaha belajar, dan kita sama-sama belajar, sama-sama kerjasama dan sama-sama kerja. Seperti itu aja dari Bu Vina, dari saya Bu Vina. Terima kasih Pak Yobet, terima kasih Bu Vina, dan terima kasih teman-teman semuanya. Ini Pak Stefanus juga ngechat, terima kasih semuanya yang ada di grup ini. Oke, selamat malam Bu Vina. Terima kasih. terima kasih Bu Yuli, terima kasih Pak Yobet. Kita terbakar semangatnya ya teman-teman ya. Luar biasa perjalanannya seorang Bu Aris ini. Penuh dengan air mata ternyata. Penuh dengan rintangan. Tapi banyak apapun masalahnya itu menjadi kekuatan Bu Aris ya. Jadi tidak ada sukses tanpa perjuangan, tidak ada sukses juga tanpa pengorbanan, tidak ada sukses juga tanpa air mata, tidak ada sukses juga tanpa doa, dan tidak ada sukses tanpa proses. Semuanya butuh lakukan, dan lakukan sampai Tuhan itu ngasih rahmatnya kepada kita semuanya. Amin. Mungkin ada tambahan dari Bu Aris? Tambahannya kalau saya sih satu harus menghormati sponsor dan leader kita apapun yang terjadi itu, karena sampai sekarang saya tetap harus manut anjuran mereka semua, Pak Yobet dan Ibu Yulia, dan tidak menutup kemungkinan saya juga dengan leader-leader yang lain juga saya harus minta ilmunya, belajar bersama. Dan saya tidak memandang itu cross-trend atau apa, saya yang penting saya ambil positif ilmunya saja. Itu kalau saya seperti itu.
Jadi intinya manut nurut dengan sponsor, upline, terus kalau diajarin ya merendahkan diri dulu aja karena kita belum tahu gitu aja. Jadi kalau walaupun nanti kita udah besar, kasarnya nanti Bismillah saya udah sukses, udah besar, tetap nggak boleh melupakan sponsor dan upline, itu nggak boleh. Itu kuncinya di situ dan harus menghormati. Itu Mbak Vina. Fokus dan impian yang itu aja Mbak Vina. Semoga menjadi inspirasi semuanya. Benar-benar saya yakin, percaya di Magic Lab saya sukses dan saya bisa mewujudkan impian saya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih semuanya. Maaf jika terlalu saya kalau menceritakan perjalanan saya langsung, saya dengan Bu Yulia pasti Pak Yobet juga merasakan apa yang saya rasakan, karena kita bertiga tuh kasarannya kena dampaknya semua Mbak. Bercucuran air mata pasti setiap hari, pasti saya mengeluh air mata, nangis pasti itu Mbak. Dulu seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang kuncinya ya daplek aja lah Mbak, apapun yang terjadi udah itu aja. Benar nggak Bu Yulia? Kan Bu Yulia bilang daplek aja Bu Aris gitu. Benar nggak Bu Yulia? Betul sekali, daplek kok. Itu saya dapat dari Bu Yulia seperti itu Mbak Vina. Jadi kemarin Mbak Vina tanya, daplek aja Mbak Vina. Ya udah, itu seperti itu, daplek aja. Oke. Tambahkan sedikit Bu Vina, boleh? Iya, boleh Pak Yobet. Ya, jadi Bapak Ibu, satu rahasia Bu Aris bisa bertahan sampai hari ini. Ya tadi saya sudah cerita begitu berat bebannya sebenarnya, karena serangan itu dari dalam dan dari luar. Karena cuma satu, Bapak Ibu, bahwa dia punya impian yang sangat kuat untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anaknya. Ini Bapak Ibu, Anda perlu ketahui bahwa Anda harus punya sesuatu yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup Anda. Ya, kita tidak tahu Bapak Ibu, masing-masing kita berbeda-beda. Tapi Bu Aris bisa bertahan dengan kondisi seperti itu Bapak Ibu, karena dia punya impian yang benar-benar sangat kuat. Jadi ibaratnya apapun yang terjadi, dia sudah nggak peduli lagi Bapak Ibu. Yang dia pedulikan adalah dia mau memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya, titik, nggak ada koma. Titik, nggak ada koma. Nah, Bapak Ibu sekalian, Anda harus menemukan itu, apa yang menjadi impian Anda terbesar di bisnis ini. Dan itu yang mendrive Anda, itu yang menggerakkan Anda. Mau penolakan dari luar, mau dari dalam, dari manapun juga, Anda tetap akan maju. Tidak ada alasan. Anda mau sukses, lupakan alasan. Kalau Anda cari alasan, lupakan sukses, Bapak Ibu. Jadi, ini penting. Bapak Ibu harus menemukan apa yang menjadi impian Anda terbesar dalam hidup Anda. Itu Bu Vina. Thank you. Terima kasih Pak Yobet. Malam ini kita sudah tahu nih rahasia-rahasia sukses dari seorang Bu Aris, Bu Yulia, dan Pak Yobet juga. Terima kasih juga sudah ngasih inspirasi. Ya. Foto Bu Vina. Foto ya benar. Ya. Kita foto dulu teman-teman ya. Boleh buka kameranya. Satu, dua, tiga. Lagi.
Ya teman-teman. Nah malam ini luar biasa narasumber kita. Terima kasih juga buat Bu Aris yang sudah ngasih inspirasi, ngasih semangat buat kita semuanya. Kami terbakar semangatnya nih Bu Aris nih. Terima kasih juga buat Bu Yuli, terima kasih juga buat Pak Yobet. Semoga acara malam ini bisa membawa berkah buat kita semuanya, tambah semangat untuk menjalankan MIPF, dan semoga kita semua bisa mencapai kesuksesan bersama. Jadi kita sama-sama sama-sama kerja ya Pak Yobet ya. Nah, oke kita udah nggak ada tambahan ya Bu Yuli ya, Pak Yobet nggak ada ya. Ya Bu Gina. Ya, terima kasih Bu Gina. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir malam hari ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ibu luar biasa.